Marilah kita menyimak ceramah agama kepada Profesor Dr. Kiai Haji Said Akil Siroj. Disilahkan dengan hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah min yaumina hadha ila yaumin nahdah. Sayyidi Syekh Maulaya Kiai Haji Anwar Mansur Atolallahu baqa'ah, Mbah Yai Idris, Mas Imam, Mbak Ainah, pemangku risalah, sadati wa sayyidati anisati ashabi wa zumalai abna'i wa banati ayyuhal ikhwah. Agama Islam itu besar, Indonesia besar, NU juga besar. Jadi ada 3 kebesaran. Sebagai orang Islam, di pundak kita ada tanggung jawab mas'uliyah Islamiyah. Sebagai warga bangsa kita tanggung jawab mas'uliyah watoniyah. Sebagai orang NU kita bertanggung jawab mas'uliyah jam'iyah. Mengapa Islam besar? Karena sejak 14 abad yang lalu sampai sekarang akidah dan syariatnya tidak berubah. La yazidu wa la yanqus. Tidak berubah satu titik pun ayat Quran, nuktah Quran, huruf Quran, satu titik pun mboten tambah mboten kurang. Itu luar biasa. Tidak ada agama lain seperti Islam. Agama Hindu, kitab Mahafad Gita ditulis kapan? Gak ada yang tahu itu. Agama Kristen, the Old Testament dan the New Testament mengalami perubahan dan dianggap kitab suci melalui konsili, melalui muktamar. Jadi kalau Kristen itu kalau mau menetapkan kitab suci itu muktamar. Bahkan Nabi Isa sendiri dianggap Tuhan melalui muktamar. Konsili Nikia tahun 225. Kalau Islam 14 abad yang lalu sampai saat menika orsinil, otentik, asolah, la yataghayyar biziyadah au bin nuqsan. Jadi agama Islamnya luar biasa. Wong Islamnya, tiang Islami pun yang kedodoran, yang konyol. Agama Kristen konyol, orang Kristennya bagus. Agama Islam bagus, orang Islamnya rajin bikin proposal, al-yadus sufla terus. Kalau orang Kristen agamanya konyol, agamanya nggak karu-karuan, agamanya nggak bisa dipahami, tapi manusianya kreatif, produktif, dinamis, muntij. Kalau kita mustahlik, kalau kita ini namanya, mereka muntij. Sekian Indonesia. Indonesia negara besar. Pulau ini ku jumlahnya pun 17.500. Itu jumlahnya pulau Indonesia niku. Malah ada 5.000 pulau yang belum punya nama. Nanti kita beri nama Hidayatul Muhtadiin ya boleh, Arisalah ya boleh nantilah. Hilang 2 nggak apa-apa, masih banyak kan. Hilang 2 diambil Malaysia nggak apa-apa lah, biar masih banyak ini. Malah Malaysia harus merebut Ambalat, wis ben lah, masih akeh. Luasnya Indonesia niki 5 juta hektar. Panjangnya pantai 81.000 km. Jumlahnya hutan dulunya
Dulunya hutan tuh 124 juta hektar. Wow, ini pun duko saniki kantun miten. Yang jelas hutannya nyolongin bukan Santri Leboyo, bukan. Kalau Santri Leboyo paling nyolong sendal di masjid. Kalau nyolong hutan, nyolong pasir, nyolong kayu niku harus high tech, membutuhkan kepandaian, keterampilan, ilmu yang tinggi. Kalau Lirboyo paling nyolong sendal, korupsi paling 4 miliar ditahan 5 tahun pisan. Nah sing triliunan aman, sing korupsinya 5 miliar, 4 miliar, niku 5 tahun. Tapi sing korupsinya triliunan, tenang, aman. Jadi sekalian kalau mau korupsi yang besar sekalian, Pak aman. Pak Agil Munawar niku namung 4 miliar, 5 tahun. Rohmin Dahur ini dituduh 16 miliar, bakal piro. Niki siapa? Theo Tomeon atau siapa lagi yang korupsinya 20 ke bawah lah, itu sudah semua dihukum 7 tahun. Tapi Prayogo Pangestu 8,5 triliun. BHS, Hendra 3,5 triliun. Tenang itu, dicari aja enggak. Jadi Santri Leboyo pengen korupsi segede tenan, ngapain sendal. Jadi Indonesia itu negara besar, manusianya yang konyol, pengurusnya yang enggak bener. Segala ada di Indonesia ini, kaya raya, luas. Freeport itu emas. Itu Freeport itu diambil oleh Amerika 95%. Kita hanya kebagian 5%. Itu emas. Kelihatannya tanah ketoke lemah, disedot kali telalai ya, masuk ke kapal besar. Nanti kalau udah pergi itu kapal dibuka, sekian persen emas, sekian persen uranium, sekian persen tembaga. Dulu namanya bukan emas, namanya Tembagapura. Yang membuka rahasia bahwa itu ada emasnya insinyur dari Filipina namanya Bosang, dijatuhkan dari pesawat, dipateni, ditibake saka helikopter karena buka rahasia bahwa itu di dalamnya ada emasnya. Ngeten Santri Leboyo mboten ngertos ngeten iki, ngajine nggal dina Mujibatul Husli terus arbaatun iltiqaul khitanin wa illam yunzila. Jadi itu penting, itu ya harus, tapi ini juga harus tahu ini. Jadi Indonesia tuh luar biasa. Newmont itu isinya permata, berlian. Amerika, Caltech, gas, Exxon. Nek saniki rada mending, Exxon di Cepu di Blora itu 45 kita, 55 Amerika. Kalau yang dulu Exxon yang di Natuna 95% Amerika, 5% kita. Itu dulu itu. Pantesan sampai melarat-melarat, salah sopo. Itulah Indonesia. NU juga organisasi yang besar, katanya 40 juta anggotanya. Didirikan oleh Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari, Mbah Wahab, Babi Samsuri lan kiai-kiai, Kiai Abdurrahman Pandeglang Menes, Kiai Abdul Hamid, bapaknya Pak Cecep Bogor, Ajengan Falak, Kiai Marzuki Jakarta, Kiai Abdul Halim Baribis Majalengka, bapaknya Pak Asep Saifuddin itu, Kiai Kamil Soleh, bapaknya Pak Taufik Kamil, mantan Dirjen Haji yang saiki lagi tahfidz Quran di Cipinang, Kiai Romli Sulawesi Selatan, Haji Kala, bapaknya Yusuf Kala, Kiai Ridwan Semarang, Kiai Abbas Buntet, Kiai Maksum Lasem, Kiai Usman Cepu, Kiai Faisal, Kiai Hasun Lombok Tengah, dan lansana-sana sipun. Itulah pendiri-pendiri NU. Luar biasa itu, aulia, ulama, solihin. Luar biasa sebenarnya. Prinsipnya juga hebat, menjunjung tinggi warisan lama, tapi juga mengambil, mengadapsi hal-hal yang baru yang lebih baik. Taklid, tapi taklid yang kreatif, taklid yang produktif, taklid yang dinamis, taklid yang progresif. Caranya wal al-muhafadzah wal akhdhu itu luar biasa. Tapi warga NU-nya yang kropos,
Manusia NU-nya yang kerdil, warga menopo pengurusnya barang menopo. Pengurus NU-nya dan warganya yang tidak mampu mengemban amanat kebesaran NU itu. Oleh karena itu nasibnya seperti kita ini. Jadi apa? Bukan Islamnya yang kurang baik, bukan Indonesianya yang kurang mulia, bukan NU-nya yang kurang ideal, manusianya yang kurang baik. Nah, supaya kita jadi manusia yang bertanggung jawab kados pundi? Manusia menika, ini santrinya mana sih santrinya? Ini wali murid semua. Santrinya mana? Saya mau bicara dengan santri. Manusia itu santriwati bitok, santriwati. Manusia itu bahasa Arabnya dalam Al-Quran 3 macam. Wonten 3 manusia itu datang Al-Quran dipun sebat. Setunggal basyarun, basyar manane manusia. Manusia dilihat dari sisi fisik, materi, jasad, jasmani, yang punya dimensi, yang parsial, yang temporal, muakkad. Itu bahasa Arabnya basyarun. Nalikane ibu-ibu nyawang Nabi Yusuf lewat, saking Nabi Yusuf very handsome, sangat ganteng, sak beneran motong buah-buahan, motong tangan sambil mengatakan falamma ra'ainahu akbarnahu wa qata'na aydiyahunna wa qulna hasya lillahi ma hadza basyar. Ini bukan basyar, ini malaikat menawa iki. Basyar. Ibu itu hanya melihat Yusuf sebagai basyar yang sangat tampan, sampai tidak terasa motong tangan. Ini dalilnya orang tasawuf fana. Ini dalil nang Quran ono ora fana ono. Lah iku ibu-ibu ndelok Nabi Yusuf, ndelok jamalnya Nabi Yusuf sampai lali fana. Itu dalilnya orang sufi, dalilnya fana itu. Maksudnya ada fana, ada. Nah itu ibu-ibu lihat Nabi Yusuf ganteng sampai lupa segalanya, lupa dirinya sendiri, lupa dengan sekelilingnya. Tangan dipotong-potong nggak terasa. Itu namanya fana, bahkan fanail fana menawa. Basyar. Ketika orang Mekah mendengar Al-Quran mengatakan in hadza illa qaulul basyar. Ketika umat Nabi Hud mendengarkan Nabi Hud, mereka heran, abasyarun yahdunana? Apakah kita akan mendapat hidayah dari seorang basyar? Rasulullah sendiri diperintah oleh Allah agar mengatakan qul innama ana basyar mithlukum. Jadi basyar itu artinya manusia dari sisi lahir. Alhamdulillah kita ini dijadikan basyar. Kita semua yang ada ini basyar. Dudu kadal, dudu cecek, dudu ular. Kita ini semua basyar. Alhamdulillah mendapatkan kehormatan kita menjadi basyar. Mari kita jadi basyar yang sempurna. Monggo kita dados basyar yang ideal. Bagaimana supaya menyempurnakan basyariah kita? Ada 2, ghorizatul ghadab dan ghorizatul syahwat. Oleh karena itu kalau kita mau menang, kalau kita mau percaya diri, kalau kita mau thiqah bin nafas, kalau kita mau menguasai dunia ini, ghadabnya harus besar, syahwatnya harus kuat. Gak bisa tanpa itu. Walakum fil ardi mustaqarru wa mata'un ilahin. Bumi ini untuk kamu, Indonesia untuk kamu, kekayaan Indonesia untuk kamu, kanggo panjenengan, bukan untuk orang lain, bukan Amerika, untuk kamu, bukan Jepang, bukan untuk Lapindo, untuk kamu. Supaya apa? Supaya kamu hidup di dunia ini mustaqarrun, stabil, tenang, berkuasa. Dengan apa itu mengejar istiqrar? Bil ghadab. Gak bisa kalau dengan tidak ghadab, gak bisa. Napa Kanjeng Nabi mboten nate ghadab? Sering. Ketika beliau mengatakan wallahi law wad'u syamsa fi yamini wal qamara fi yasari ala an atruka hadzal amr ma taraktu hatta ahlika duna. Itu bahasanya orang ghadab itu. Bukan bahasanya orang melempem.
Itu redaksinya orang lagi godop, bukan redaksinya orang lagi normal, enggak. Lagi godop itu, godop lillah. Oleh karena itu kalau NU mau kuat, pesantren mau kuat, godopnya harus besar. Ketika Allah menginformasikan pada malaikat, aku tak ngangkat penguasa di atas bumi ya. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Penguasa wakil saya di atas bumi. Siapa itu Allah? Kata malaikat. Ngarep-arep DE sing ngarep-ngarep. Ojo-ojo aku iki. Bukan kamu, Adam, manusia. Kaget itu malaikat, setengah protes. Kenapa yang kau angkat itu makhluk yang berpotensi yufsidu fiha wa yasfikud dima? Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima? Kenapa yang kau beri kepercayaan menjadi penguasa di atas bumi yang berpotensi konflik, berpotensi saling membunuh? Kenapa bukan kami saja? Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Kenapa bukan kami saja yang jadi khalifahmu yang rajin istighotsah? Mana aja nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu istighotsah kan? Oh, kata Allah enggak. Justru yang bisa jadi khalifah di atas bumi adalah yang siap untuk yufsidu fiha wa yasfikud dima. Yang hanya istighotsah enggak bakal menang. Tenan itu. Ya percaya monggo mboten wonten Quran kok. Yang hanya nusabbihu bihamdika saja, yang hanya wa nuqaddisuka saja gak layak jadi khalifah. Rebutan gubernur gak bakal menang. Rebutan bupati gak bakal menang. Rebutan masjid dulu kalahan. PKS yang gak pernah bikin masjid tahu-tahu ngerebut masjid. Yang bikin masyarakat NU. Tahu-tahu yang menguasai bukan NU. Kalahan kita ini. Kenapa? Kurang yufsidu fiha wa yasfikud dima. Kurang godop kita ini. Yang enggak masjid itu masyarakat NU, sehingga madrasah masyarakat NU. Lama-lama ada kelompok apa Hizbut Tahrir, apa PKS, kirim orang service cleaning. Bahwa saya mau mengabdi masjid ini sebagai pembersih. Ya apa namanya? Kalau bahasa Jakarta merobot, apa bahasa Jawanya apa ya? Pokoknya penjaga masjid lah. Enggak usah kemit nggih. Enggak usah dibayar, enggak apa-apa. Ya silahkan. Lama-lama baru 1 bulan 2 bulan ikut rapat. Kalau pengurus rapat ikut usul. Nanti khutbah yang akan datang coba ganti ya. Siapa? Ustadz A. Nanti pengajian yang akan datang saya punya kiai, tahu kiai A, kiai fulan. Datang kiai yang bukan NU. Lama-lama karena sering kiainya malah nggawa bantuan pisan, malah jadi masjidnya malah hilang ke NU-an di masjid itu. Nah ini loh, cara mereka luar biasa. Kita ini kalahan kalau gitu-gituan, kalahan sudahlah. Diatur itu semua oleh pusatnya, oleh bosnya itu. Jadi kalau kita ingin menang, siap. Punya potensi, punya semangat, yufsidu fiha wa yasfikud dima. Tidak cukup ingin menjadi khalifah kalau hanya nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Enggak cukup itu. Ya kalau mau, kalau enggak ya sudahlah. Bisa jadi imam mushola wae wis lah kalau pengen jadi bupati wis, jadi imam mushola, imam jamiah, manakiban.